Apakah Anda pengguna lensa kontak atau Anda berencana untuk menggunakan lensa kontak? Sebelum memutuskan untuk menggunakan lensa kontak, sebaiknya simak tipsnya berikut ini. Dan terdapat beberapa jenis berdasarkan bentuk, fungsi, material, durasi, dan frekuensinya. Lensa kontak itu sendiri banyak memiliki keuntungan dalam kosmetik, walaupun dia tidak mengubah bentuk wajah. Nah, salah satu fungsi utama dari lensa kontak adalah refraksi anomali. Jadi, lensa kontak berfungsi untuk melakukan koreksi pada kelainan refraksi. Sejarah lensa kontak yang pertama dimulai pada tahun 1508, di mana Leonardo da Vinci mengilustrasikan konsep lensa kontak yang pertama. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pada tahun 1960, pertama kali dikenal hydrogel soft contact lenses. Kemudian pada tahun 1988, mulai dikenalkan lensa kontak lunak disposable. 10 tahun kemudian, tahun 1998, dikenalkan lensa silikon hydrogel. Kemudian pada tahun 2010 dibuat myopia control lenses dengan efek anti-miopia. Dan di tahun 2011 dikenalkan lensa kontak flat pack dengan penyimpanan yang lebih efisien, nyaman, dan kontaminasi yang sangat rendah. Tipe lensa kontak ada beberapa macam. Berdasarkan materi lensanya dibagi menjadi lensa kontak keras, lensa kontak lunak, dan lensa kontak hybrid. Lensa kontak keras yang paling umum berupa rigid gas permeable atau RGP. Nah, material dari RGP ini merupakan plastik transparan yang kokoh, yaitu polymethyl metakrilat atau PMMA. Kemudian yang kedua, lensa kontak lunak. Materialnya menyerupai gel, plastik yang mengandung air yang disebut dengan hydrogel. Kemudian yang ketiga adalah lensa kontak hybrid, di mana lensa ini memiliki pusat yang kaku yang dikelilingi oleh cincin luar yang lembut. Lensa ini menggabungkan keuntungan visi tajam dari lensa kontak keras dengan kenyamanan lensa lunak. Materialnya sendiri di zona pusat dengan bahan permeable yang kaku atau PMMA, yang dikelilingi oleh bahan hydrogel atau silikon hydrogel. Kemudian kita akan membahas material lensa kontak berdasarkan water content. Dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah high water content dan yang kedua adalah low water content. Kandungan water content ini sangat penting untuk dijadikan bahan pertimbangan pemilihan lensa kontak. Untuk high water content, kandungan soft lens-nya yaitu hydrogels. Nah, dia lebih cepat menyebabkan kornea menjadi kering dan dapat membentuk deposit. Kandungan airnya sendiri lebih dari 50%, sehingga dapat disimpulkan high water content ini tidak cocok bagi mereka yang sudah memiliki riwayat mata kering atau dry eye. Yang kedua, lensa kontak yang low water content. Lensa kontak low water content ini kandungannya adalah silikon hydrogel. Dia tidak menyebabkan mata menjadi terlalu kering dan kandungan airnya kurang dari 50%. Sehingga bisa disimpulkan bagi mereka yang memiliki mata sensitif atau cenderung kering dapat memilih lensa kontak dengan tipe low water content atau yang kandungannya merupakan lensa silikon hydrogel. Kemudian berdasarkan durasi pakai, lensa kontak dibagi menjadi pemakaian harian atau daily wear dan pemakaian panjang atau extended wear. Daily wear dapat dipakai selama 1 hari sampai malam hari, tetapi sebelum tidur harus dilepas dan tetap dilakukan perawatan lensa kontak setiap hari. Untuk extended wear, lensa kontak ini bisa dipakai hingga 1 bulan, namun tetap tidak boleh dibawa tidur. Jadi sebelum tidur lensa kontak tersebut harus dilepaskan
Dan setiap seminggu sekali juga harus dibersihkan beserta dengan case tempat penyimpanan lensa kontak tersebut. Berdasarkan tipe frekuensi penggantian dibagi menjadi beberapa pilihan. Yang pertama, daily disposable, diganti setelah 1 hari pemakaian. Jadi, ketika 1 hari ini sudah dipakai, besok harus mengganti lensa kontak yang baru. Kemudian weekly, diganti setiap 2 minggu atau setiap 1 minggu. Jadi setelah 1 minggu penggunaan lensa kontak tersebut, harus diganti yang baru. Atau monthly, setiap bulan mengganti dengan lensa kontak yang baru. Atau per 6 bulan yang diganti setiap per 6 bulan. Nah, untuk pilihan beberapa penggantian ini, biasanya kita mempertimbangkan masalah biaya dan juga lebih ke arah praktis. Itu semua tergantung dari kebutuhan kita masing-masing. Kemudian berdasarkan bentuk dan fungsi, terdapat beberapa jenis lensa kontak. Yang pertama, lensa spherical, yaitu lensa kontak untuk miopia dan hipermetropia. Dapat digunakan untuk mengoreksi hipermetrop, miopia, dengan astigmatisme. Pada soft contact lens itu ukurannya kurang dari 1 dioptri. Pada RGP atau lensa kontak keras itu ukurannya kurang dari 1 sampai 3 dioptri. Kemudian yang kedua adalah lensa toric. Lensa ini digunakan untuk mengkoreksi astigmatisme. Untuk ukurannya sendiri, pada soft contact lens terdapat ukuran 1 hingga 2 dioptri, kemudian RGP lebih dari 3 dioptri, dan untuk tipe lunak atau soft dapat digunakan pada pasien yang mengalami miopia dan hipermetrop juga. Kemudian yang ketiga adalah lensa multifokal. Lensa kontak untuk presbiopia terdiri dari 3 susunan, dekat, intermediate, dan jauh. Kemudian terdapat desain cincin konsentrik dengan asferik. Dan 44% pasien presbiopia dapat diresepkan lensa kontak ini. Dan banyak diresepkan kurang lebih di sekitar tahun 2020. Kemudian yang terakhir adalah lensa kosmetik atau mungkin yang sering kita kenal dengan lensa warna yang fungsinya hanya untuk menambah penampilan mata kita supaya terlihat lebih terang atau lebih cerah. Nah, beberapa varian warna yang banyak dijumpai di pasaran itu dijual dan juga terdapat lensa koreksinya, namun hanya ukuran-ukuran tertentu saja. Kapan kita memilih lensa-lensa tersebut? Kembali lagi tergantung kebutuhan dan jenis kelainan refraksi yang kita miliki. Kemudian kita berbicara mengenai kandidat dan juga non-kandidat lensa kontak. Yang pertama adalah pasien yang menggunakan kacamata full time. Yang kedua, sering beraktivitas di mana penggunaan kacamata cukup mengganggu. Contoh, aktivitas olahraga. Dan yang terakhir, mereka yang dapat bertanggung jawab dan mematuhi pemakaian serta perawatan lensa yang tepat. Sedangkan yang tidak merupakan kandidat pengguna lensa kontak adalah yang pertama, pasien dengan infeksi mata berulang, pasien dengan persistent moderate severe dry eye, kemudian mereka yang memiliki allergic conjunctivitis, memiliki masalah kornea, kemudian yang rentan terekspos dengan gas atau partikel yang dapat menempel ke lensa kontak. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari lensa kontak? Kelebihan dari lensa kontak yang pertama, magnifikasi bayangan tidak sebesar kacamata, jadi tentunya akan lebih nyaman. Yang kedua, tidak terdapat aberratif atau efek prismatik dari lensa yang tebal. Kemudian lapang pandang menjadi lebih luas dan secara kosmetik lebih diterima. Kekurangan lensa kontak yang pertama secara harga jatuhnya menjadi lebih mahal dengan biaya perawatan dan beberapa kali kita harus mengganti lensa kontak secara kontinus. Sulit digunakan terutama oleh pasien lansia atau anak-anak. Kemudian yang ketiga, memiliki resiko komplikasi terhadap kornea. Di antaranya penyakit ulkus kornea, giant papillary conjunctivitis, reaksi hipersensitivitas atau toksik, tight lens syndrome, dan inflamasi kronik atau scarring. Selanjutnya kita membahas antara soft lens versus hard lens.
Jadi keuntungan dari soft lens adalah yang pertama dia lebih nyaman dan masa adaptasinya sebentar, ideal untuk pemakaian yang berselang-seling, tidak mudah terkontaminasi, tidak terlalu sensitif terhadap cahaya, dan tidak mudah jatuh dari mata. Kekurangan dari soft lens adalah yang pertama tidak tahan lama, yang kedua bisa kering, terutama di ruangan yang panas, kemudian di lingkungan berangin, cuaca kemarau, dan ketika kita mengeringkan rambut menggunakan hair dryer. Ketiga, banyak perawatan terutama konvensional. Rentan terhadap protein sehingga mengurangi kinerja lensa jangka panjang. Yang terakhir, dapat menyerap bahan-bahan kimia dari lingkungan luar sehingga jika kita gunakan dapat menimbulkan iritasi. Nah, kalau hard lens bagaimana? Keuntungan dari hard lens adalah yang pertama, penglihatan menjadi lebih tajam dan jelas dan dapat mengkoreksi astigmat atau mata silinder dengan ukuran yang lebih besar. Memiliki daya tahan yang baik dan bagus untuk mengkoreksi karakteristik kelainan refraksi. Kemudian perawatannya lebih mudah dibandingkan dari soft lens. Tapi kekurangannya ada juga. Yang pertama, karena bahan yang tebal akan terasa sangat ganjal pada awal pemakaian, sehingga membutuhkan waktu adaptasi yang lebih lama. Mudah sekali dicopot, kemudian lebih rentan terkontaminasi dengan benda asing seperti debu, bisa tergores dan pecah. Nah, biasanya pertanyaannya timbul adalah bagaimana memilih bahan lensa kontak yang baik. Di antaranya adalah silikon hydrogel dengan low water content. Nah, silikon hydrogel ini memungkinkan lebih banyak oksigen ke kornea 6-7 kali lebih banyak daripada lensa hydrogel. Silikon hydrogel berfungsi meningkatkan permeabilitas oksigen lensa kontak sehingga kornea dapat bernafas lebih baik, berpotensi mengurangi stres kornea, kerusakan epitel, dan ikatan bakteri, yang semuanya merupakan faktor risiko infeksi. Kemudian berapa sih diameter lensa kontak itu? Diameter lensa kontak lunak itu sekitar 13-15 mm, sedangkan RGP atau hard contact lens itu sekitar 9-10 mm. Pemilihan ukuran soft lens itu bagaimana? Parameternya ada 4, yaitu diameter, base curve, power, dan ketebalan sentral. Nah, bagaimana sih fitting lensa kontak yang pas untuk mata? Ada beberapa kriteria. Yang pertama, dilihat dari kenyamanan, kemudian pemusatan, gerakan setelah berkedip, kemudian pandangan ke atas, keketatan saat didorong ke atas, ketepatan perifer, dan penglihatannya. Jadi, kenyamanan. Kalau optimal itu, seseorang akan merasa sangat nyaman ketika melakukan fitting lensa kontak. Kalau terlalu ketat atau terlalu longgar, itu tidak pas untuk mata. Kemudian sentrasi atau pemusatan. Sentrasinya yang optimal itu harus baik. Kalau dia terlalu ketat, itu awalnya baik tapi lama-lama sentrasinya menjadi buruk. Kalau yang longgar, bisa jadi sentrasinya tidak pas atau tidak sentral. Untuk gerakan setelah berkedip, kalau optimal dia ada gerakan sedikit dari lensa kontak sekitar 0,2 hingga 0,4 mm. Kalau ketat, tidak ada gerakan sama sekali setelah berkedip. Sedangkan kalau longgar, gerakannya itu lebih dari 0,4 mm. Nah, sama dengan pandangan ke atas. Kalau optimal atau yang fit sekali itu sekitar 0,2 sampai 0,4 mm. Kalau terlalu ketat, dia tidak ada pergerakan sama sekali, dan kalau longgar dia lebih dari 0,4 mm. Kemudian keketatan saat didorong ke atas, jadi ketika lensa kontak berusaha coba kita dorong, kalau lensa kontak yang optimal, yang pas, itu mudah dilepas dan dapat kembali ketika kita dorong ke atas. Kalau yang terlalu ketat, ketika kita coba dorong, dia akan sulit dilepas dan sulit kembali. Sebaliknya, jika sangat longgar, sangat mudah dilepas dan sangat cepat sekali kembali. Kemudian untuk ketepatan perifernya, untuk yang optimal itu dia sejajar. Namun yang ketat dia ada lekukan di bagian konjungtiva. Dan yang longgar ada tepi stand off.
Nah, untuk penglihatan, kalau yang pas penglihatannya optimal, akan stabil. Tetapi kalau yang terlalu ketat, dia akan menjadi lebih jelas ketika berkedip. Tetapi kalau yang longgar, bervariasi, bisa hilang timbul, bisa optimal, bisa stabil, kemudian bisa tidak stabil, kemudian penglihatannya menjadi lebih blur. Bagaimana sih untuk mengecek bahwa lensa kontak yang kita gunakan itu pas? Untuk mengeceknya, kita menggunakan tes namanya fluorescent test. Dan fluorescent test ini biasanya dikerjakan di klinik mata. Nah, pola-polanya ada di gambar penjelasan berikut ini. Jadi gambar pertama adalah fluorescent pattern on a good fit with minimal apical clearance. Ya, jadi dalam gambar itu terlihat fluoresensinya cukup merata. Kemudian gambar kedua, fluorescence pattern demonstrating a flat fit. Jadi biasanya ini dia fluoresennya berkumpul di daerah perifer. Jadi kemungkinannya longgar ya. Kemudian yang gambar ketiga adalah fluorescent pattern showing a step fit. Jadi berkumpulnya fluoresensi itu di tengah. Ini biasanya sangat ketat. Jadi fluoresennya masuk di daerah sentral. Atau against the rule astigmatic band. Biasanya mereka-mereka yang memiliki masalah astigmat akan membuat pola seperti against the rule astigmatic band. Nah, ini berarti tidak cocok ya pemilihan lensa kontaknya. Yang pas adalah yang pattern dengan warna yang cukup merata. Bagaimana cara memasang soft lens yang baik? Yang pertama, cuci tangan terlebih dahulu dengan sabun dan air mengalir. Hindari sabun yang mengandung minyak, pewangi, atau obat-obatan. Kemudian gunakan ujung dari salah satu jari untuk mengambil lensa kontak. Jangan menggunakan kuku. Apabila lensa kontak tampak melekat pada dinding kotaknya, goyangkan secara perlahan-lahan. Bilas lensa kontak dengan larutan lensa kontak. Jangan menggunakan air kran. Letakkan lensa kontak dengan posisi seperti mangkuk dengan tepi yang mengarah ke atas di ujung jari telunjuk atau ujung jari tengah pada tangan dominan. Pastikan tidak terdapat kerusakan pada lensa kontak. Kemudian gunakan jari tangan non-dominan untuk menahan kelopak mata atas, lalu tarik kelopak mata bawah ke arah bawah dengan telunjuk atau jari tengah tangan dominan. Letakkan lensa kontak dengan bagian tepi lensa kontak berada pada 1-2 mm di bawah limbus dengan sudut 45 derajat. Posisi kepala dapat menghadap ke depan sambil melihat cermin atau menghadap ke atas. Tutup mata perlahan-lahan. Gunakan jari untuk memijat kelopak mata yang tertutup secara lembut. Buka mata lalu kedip beberapa kali. Bila letak lensa sudah benar atau di tengah mata, penglihatan akan jelas dan terasa nyaman. Bagaimana cara melepaskan soft lens? Yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Hindari sabun yang mengandung minyak, pewangi, atau obat. Kedua, gunakan jari tengah tangan dominan untuk menarik kelopak mata bawah ke arah bawah. Ketiga, lihat ke arah atas, lalu gunakan jari telunjuk tangan dominan tersebut untuk menggeser lensa kontak ke bawah menuju konjungtiva bagian bawah. Keempat, ketika jari telunjuk masih dalam posisi menyentuh lensa kontak, gunakan jari jempol tangan dominan untuk mengambil lensa kontak. Bagaimana cara pembersihan saat penyimpanan? Yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air sebelum membersihkan. Kemudian yang kedua, keluarkan lensa dan segera kosongkan semua larutan lama dari lubang casing. Kemudian yang ketiga, bilas casing dengan larutan desinfektan lensa kontak yang bersih. Yang keempat, gosok casing dengan jari bersih setidaknya selama 5 detik. Yang kelima, lap casing hingga kering dengan tisu bersih. Keenam, keringkan casing dengan udara. Casing menghadap ke bawah di atas tisu. Kemudian tutupnya dibiarkan terbuka di tempat yang bersih dan kering. Tidak ditaruh di dalam kamar mandi. Kemudian yang ketujuh, jangan menggunakan air kran. Perawatan apabila lensa kontak tidak digunakan. Yang pertama, kita bisa bersihkan lensa kontak sebelum disimpan. Kemudian simpan dalam wadah berisi cairan pembersih dan tutup dengan rapat. Perhatikan masa pemakaian lensa kontak.
Kemudian kita bersihkan casing dan ganti cairan lensa kontak secara berkala. Durasinya bergantung pada jenis cairan pembersih yang digunakan. Ganti casing setiap 3 bulan atau apabila ada kerusakan. Jangan menggunakan lensa kontak kembali apabila sudah disimpan selama 30 hari atau lebih tanpa redesinfeksi. Nah, selanjutnya untuk cairan rendaman, kapan harus diganti? Yang pertama, lensa lunak dan keras untuk pemakaian ulang harus didesinfeksi dengan larutan lensa kontak setiap hari untuk mencegah infeksi. Kemudian, menggunakan lensa multipurpose untuk penyimpanan selama 1 bulan, kemudian menggunakan sistem berbasis hidrogen peroksida untuk penyimpanan selama 7 hari. Untuk pemakaian setiap hari, dilakukan desinfeksi lensa kontak setiap 1 hari sekali. Untuk pemakaian sekali-sekali saja, desinfeksi lensa minimal dilakukan sebulan sekali. Nah, beberapa penyakit yang ditimbulkan akibat penggunaan lensa kontak diantaranya adalah yang pertama, contact lens induced ptosis, kemudian bisa menyebabkan juga blefaritis, contact lens induced papillary conjunctivitis, dan conjunctival redness. Selain itu juga bisa menimbulkan limbal redness, kemudian keratokonjunktivitis akibat lensa kontak, kemudian neovaskularisasi yang diinduksi oleh penggunaan lensa kontak, dan juga bisa menyebabkan keratitis. Selain itu, lensa kontak bisa menyebabkan tingkat keparahan seperti apa saja dan kuman apa saja sih yang bisa disebabkan akibat penggunaan lensa kontak ini, yaitu Pseudomonas aeruginosa yang dapat menyebabkan kornea menjadi melting atau meleleh. Kemudian penampilan atau penampakan klinis ground glass atau soapy appearance dengan disertai adanya hipopion dan warna kekuningan dan disertai kehijau-hijauan pada sekretnya. Kemudian kuman akantamuba dengan ciri khas berbentuk seperti cincin di bagian stromanya. Apa tanda-tandanya lensa kontak sudah tidak layak pakai? Yang pertama, terdapat area pertumbuhan diskrit pada lensa. Biasanya menandakan adanya suatu infeksi jamur. Kemudian deposit diskrit terisolasi dan lensa tidak basah dengan baik karena make up. Kemudian ada iritasi dan sensasi benda asing ketika digunakan. Itu menandakan ada kerusakan mikro pada lensa kontak. Kemudian ada penurunan wettability lensa dan lensanya sudah kadaluarsa. Oke, setelah mendengarkan banyak penjelasan mengenai lensa kontak, diharapkan Anda akan lebih bijak untuk memilih lensa kontak, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Jika Anda menemukan masalah dalam penggunaan lensa kontak, atau lebih ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang penggunaan lensa kontak, sebaiknya konsultasikan dahulu dengan dokter spesialis mata Anda. Demikian, sampai jumpa pada tips berikutnya. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Tito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.